Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi sadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wal zakhirin wal batinin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Batinullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Sirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Asma'ullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Af'alullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Sifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Zatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Syariatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Tariqatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Hakikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Ma'rifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Kalamullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu Sahadatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Raibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Haqqul Haq Zatul Buti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqqal batil innal batil kana zahuqa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadu sahabatu Rasulullahi kulluhum ajma'in. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Umar bin Khattab. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Utsman bin Affan. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Assalamu alayka ya Sayyidina malaikat muqarrabin kulluhum ajma'in. Assalamu alayka ya Sayyidina Jibril malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Mikail malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Israil malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Israfil malaikatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad syariatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tariqatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hakikatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ma'rifatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kalamullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahadatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad raibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Haqqullah Zatul Buti Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad syariatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad tariqatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad hakikatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ma'rifatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad kalamullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sahadatullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ahlullah haqqullah zatul buti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjuh. Haitsu sita fa inna kaman surya khafid ya wakil ya zatul buti Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Karamullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Waliullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad ahlullah haqqullah. Asyhadu an la ilaha Ali ibni Abi Talib karahmullah wa jahana di Ali Fatimah binti Hasad kulu hamis saya min nur buat ila kuatiku wala tatawala mujrimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya salam salimna bihaqi Muhammad, birahmati Muhammad, bihidayah Muhammad, bisafati Muhammad. Ala umatan wahida, umatan la ila kalimatillahi minal muslimi wal muslima wal mu'mini wal mu'mina al ahyahi minhu wal amwat. Tabarakallah, barakallah, ini anna adam amil mumin. Assalamu alayka ya Rabbul Izzati wa Muhammad Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, dicintai Rasulullah, dicintai waliullah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas ataupun saya akan membahas tentang bagaimana ada sedikit rahasia-rahasia di balik caranya kita mengambil wudhu. Insya Allah kita sampaikan lewat channel ini. Saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai waliullah. Sebelum kita membahas tentang doa-doanya yang berkaitan dengan wudhu, marilah kita senantiasa memberikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah, kekuatan waktu, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini. Dan tidak lupa pula kita tetap curahkan sholawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilihan Allah, Nabi yang dimuliakan Allah, menjadi suri tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Alhamdulillah berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati dalam hal agama Islam. Alhamdulillah. Baik saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, dicintai Allah. Adapun doa-doanya pada saat kita mengambil wudhu, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada gunanya, terutama bagi diri saja, keluarga, saudara-saudaraku, teman-temanku yang insya Allah dicintai Allah. Jadi seperti yang kita bahas, sempurnanya sholat apabila sempurnanya wudhu, sempurnanya wudhu apabila sempurnanya istinja. Untuk mencapainya makomnya para wali, makom-makomnya tingkat tinggi itu, haruslah kita itu mau belajar,
harus kita itu ada inisiatif supaya kita itu diberikan rahmat ataupun hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya, tekniknya, walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah ada manfaat, insya Allah ada hikmahnya, insya Allah. Jadi yang namanya sholat itu menyembah kepada Allah. Tetapi jangan kita pisahkan antara Allah, Muhammad, dan Adam. Jangan engkau pisahkan. Bukan berarti ketika kita sholat, ini disembah dan ini menyembah, itu bermakna dua, wahai saudaraku. Jangan engkau pisahkan Allah, Muhammad, dan Adam. Jangan. Itu adanya esa semuanya. Seperti yang kita bahas, Adam kembali pada Muhammad, Muhammad kembali pada Allah. Allah, Muhammad, Adam. Adam, Muhammad, Allah. Adanya zat Adam, adanya sifat Adam, adanya af'al Adam, adanya asma Adam karena ada Muhammad. Muhammad zat Allah, Muhammad sifatullah, Muhammad af'al Allah, Muhammad asma Allah. Tetapi Allah bukanlah asma, bukanlah sifat, bukanlah zat, dan bukanlah asma, bukanlah af'al, bukan. Tetapi Allah menciptakan semua itu, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya Allah tidak bisa kita umpamakan dengan apapun, siapapun itu, tidak bisa. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya ketika kita mengambil wudhu, hai saudara, walaupun sedikit yang saya bagikan lewat channel ini. Yang pertama-tama itu, ketika engkau, wahai saudaraku, membasuh dua tangan ini, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian berkumur dan membasuh muka itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semuanya tangan kanan, tangan kiri. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita pakai jidat atau apa namanya ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kita siram di sini. Sampai kita kepala ini, siram kepala itu. Terus yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kedua kuping kita ini. Kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan la ilaha illallah. Kaki kiri Muhammadur Rasulullah. Adapun doanya itu biasa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar. Insya Allah tarik napasnya. Mudah-mudahan wudhunya itu ada manfaat, ada hikmahnya. Tarik napas, keluarkan napas, langsung kita begini. Insya Allah. Jadi walaupun sedikit yang saya bagikan lewat channel ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri, teman-temanku, keluarga, dan lain sebagainya, insya Allah. Wahai saudara-saudaraku yang dicintai Allah, dirahmati Allah, dicintai waliullah, dicintai Rasulullah. Antara saya, saudara saya, teman saya, keluarga saya itu satu semuanya itu. Jadi asas dasarnya, sesungguhnya alam semesta, dunia dan isinya ini berdasarkan manifestasi wujud yang satu. Jadi
Kenapa ada perbedaan antara kita ini? Hanya wujud saja yang berbeda, ibarat HP saja. Ada HP Nokia, ada HP Samsung, ada HP Oppo, dan lain-lain. Itu yang berbeda itu adalah HP-nya, casingnya. Tetapi jaringannya itu satu dia. Jadi kita punya jiwa ini satu saja, tidak ada duanya. Dan jiwa ini tidak bisa mati, dia hidup terus. Yang mati itu jasad kita. Tetapi kalau kita sudah mengenal, mengetahui semua itu, tidak dia mati juga ini. Diambil lagi sama yang punya diri. Walaupun dia sudah masuk di kuburan, diambil lagi sama yang punya diri itu. Kalau tidak percaya, digali kubur saya nanti itu. Lihat saja kenyataannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena keyakinan kita ini harus kokoh dia. Tauhid kita harus kuat. Sehingga kuatlah ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Kalau kita keyakinan sudah kokoh, sudah kuat semuanya, tidak ada yang diragukan, tidak ada keraguan di dalam hatimu. Kenapa kamu takut? Gali kubur saya itu kalau ada jasad saya di kubur itu. Lihat saja. Buat apa kita takut-takut? Kalau kita senantiasa membaca diri kita, membaca batin kita, membaca sir kita, kita kembalikan kepada diri yang punya diri, yang disebut diri yang maha kuasa ataupun diri yang maha suci. Insya Allah. Haruslah kita itu mau membersihkan diri kita ini. Haruslah kita itu senantiasa memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal diri itu dia tidak langsung otomatis, dia harus ada tahapannya. Adapun tahapannya itu kita membersihkan saja dulu syariat kita, mungkin jasmani kita, makanan kita, minuman kita. Biar engkau sudah kenyang, jangan kau hantam lagi mejanya itu. Ya sudah kenyang, alhamdulillah, syukur ya Allah. Begitu saja. Jadi katanya itu, oh bagaimana ini makan ini? Kalau tidak kenyang, tidak puas. Walaupun kau sudah kuat, sudah kenyang maksudnya. Jangan kau hantam meja-mejanya. Berilah ruang penapasanmu, hai saudaraku. Berilah ruang jiwamu. Insya Allah. Supaya jiwa-jiwa kita ini tidak tidur terus setiap hari itu. Lihat saja orang kenyang itu, mau tidur saja. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena jiwanya dia itu mati sesungguhnya jiwanya. Dia tidak mau bangun jiwanya itu. Karena dia itu terlalu banyak dia hantam makan ini, makan itu. Hasil keringat orang dia hantam. Hasil ini dia hantam, tidak ada yang dia perhatikan. Ya Allah, jangan serakah kita hidup ini. Perhatikan makanan. Setiap kita makan, usahakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Setelah itu ya dizikir, ya kita makan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena wudhu itu bukan berbicara tentang kebersihan. Tetapi hakikat daripada wudhu, kita mencuci tangan ini supaya kita itu semua perbuatan kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, dengan lewat wudhu itu, mungkin itu dihapus semua dosa kita. Mungkin. Belum tentu juga pasti itu. Hanya saja kita usaha. Sehingga berkumur kita ini. Apa yang kita ucap, baik yang kita tidak ketahui maupun yang diketahui, mudah-mudahan keluar semua syaratnya. Terus kita membasuh kepala ini, semua pikiran otak kita ini supaya dingin maksudnya. Supaya terhapus semua otak-otak pikiran yang lain-lain.
Sehingga kuping ini mendengar pun, mehano pun, semua itu mudah-mudahan dibersihkan juga. Dihapus semua pendengaran-pendengaran yang jahat. Jadi inti hakikatnya itu, wudhu itu membersihkan hati kita, pikiran kita, otak kita, akal kita, limpa, empedu, dan paru-paru mudah-mudahan. Kalau membicara bersihkan, kenapa engkau tidak membersihkan kotoran yang ada di dalam perutmu itu maksudnya? Kan masih ada kotoran dalam perutmu itu. Artinya wudhu itu bukan berbicara tentang kebersihan, tetapi berbicara tentang hakikat kita itu apa sebenarnya wudhu itu dia. Niat kita membersihkan pikiran, akal, hati, dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi pada saat kita itu ada kotoran di dalam perut, kan tidak bisa kita bersihkan itu. Nah, bersihkan itu pada saat engkau makan, ya berilah bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, baru dimakan. Mudah-mudahan dengan perjalanannya makanan masuk di dalam perut ataupun tempat nafsu itu, dia tidak menjadi serakah. Dia tidak menjadi darah yang serakah. Semua makanan kah, air kah, minuman, mudah-mudahan dia itu menjadi darah yang taat kepada Tuhannya. Air yang kau minum itu dia menjadi darah, menjadi darah daging bagi kita. Air yang kau minum menjadi darah bagi kita ini. Kalau engkau sebut nama-nama Allah dengan ikhlas, insya Allah dia menjadi darah yang baik bagi kita ini. Tetapi jika engkau makan dengan tidak menyebutkan nama Allah ataupun nama Tuhanmu, maka air yang masuk itu menjadi darah syaitan, darah iblis, darah binatang. Kenapa begitu? Karena kita itu harus perhatikan hakikat makanan. Semua apa yang kita makan, wahai saudaraku. Makanya dalam video ataupun channel kali ini, mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya, ada hikmahnya juga. Sudah cukup kita ini, selama ini kita serakah. Sudah cukup kita ini memuaskan nafsu jahat kita, melampiaskan nafsu jahat kita, nafsu iblis kita. Bagi orang yang mau bertaubat, sadar, insya Allah diberi hidayah bagi Allah, yakin saja itu. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahai saudaraku, itulah yang saya maksud. Doa-doa ketika kita itu mengambil wudhu, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tidak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau renungkan kata-kata itu, kalimat-kalimat itu. Insya Allah ada manfaat dan gunanya. Ketika pada waktu itu Nur Muhammad mau mengakui dirinya adalah Tuhan, sehingga bunyilah, dijawablah oleh Allah. Ketika dijawab oleh Allah, maka dia sadar dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Itulah yang diucapkan pada waktu itu. Nur Muhammad mau mengaku dirinya. Apakah aku ini Tuhan atau siapa? Sehingga dia itu
hanya satunya yang ternyata berdialoglah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sifatnya dirahasiakan oleh makum-makum para wali, yang dirahasiakan oleh orang-orang yang ahlinya. Ternyata Nur Muhammad itu diwujudkan, dinyatakan oleh Allah. Sehingga bunyinya dia itu mulai istighfar pada waktu itu. Dia sadar bahwa dia itu diciptakan, diwujudkan, dinyatakan oleh Allah. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita wudhu, ya kita istighfar, kita ucapkan syahadat dan lain sebagainya. Itu maknanya yang saya bagi itu. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, insya Allah. Jadi barangkali sampai di sini saja dulu video singkat ataupun channel singkat dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya bagi diri kita maupun keluarga kita. Innallaha wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa ghufiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.